Oke, selamat pagi para pemirsa YouTube channel dari The Johannes Untoro Library. Dalam modul kita yang kita berikan di YouTube channel secara continue, yaitu Smart Literasi for a Better Life, kita seringkali membahas isu-isu terkait dengan literasi informasi. Para pemirsa pasti paham, yang mungkin sebagian mahasiswa, dosen, dan peneliti, bahwa literasi informasi ini kaitannya dengan banyak hal, begitu ya. Dan salah satu kaitan yang paling dekat dengan literasi informasi adalah literasi penelitian atau literasi riset. Nah, apa saja yang ada di dalam literasi riset itu? Dalam literasi riset itu biasanya banyak kali terkait dengan hal-hal, misalnya bagaimana kita melakukan riset, menentukan topik, rumusan masalah, kemudian mencari informasi di sumber-sumber yang akurat, valid, dan relevan. Dan setelah itu apa? Setelah itu kita mengumpulkan data dan bagaimana kita menganalisis data yang kita peroleh. Nah, salah satu pemerolehan data dan analisis data yang paling banyak digunakan itu adalah menggunakan metode kuantitatif. Kalau kita bicara masalah metode kuantitatif, maka kita akan bicara masalah aplikasi apa yang paling cocok dipakai begitu ya di dalam menganalisa data-data kuantitatif. Nah, oleh sebab itu maka pada hari ini, pada pagi ini kita akan ngobrol bersama dengan dosen yang sudah melalang buang. Nah, ini udah senior ya, Pak Innocentius Benarto, dosen kita di Fakultas Ekonomi. Jadi saya sedikit akan memperkenalkan Pak Ino. Selamat datang Pak. Kita ngopi bareng ya Pak ya pagi ini ya. Nah, sambil ngobrolin hal statistik nih Pak, bidang Bapak. Oke, Pak Ino ini adalah dosen tetap di FEB dan sudah senior seperti tadi saya bilang. Gelarnya didapatkan dari, wah ini perkuliahannya banyak sebetulnya. Pak Ino ini teknik sipil ya Pak, dari UKI, nah, S1-nya ya Pak. Kemudian dapat magisternya dari Atmajaya, yaitu magister manajemen. Kemudian dapat juga Magister Sains Fakultas Ilmu Administrasi dari UI. Dan Magister lagi Sains Fakultas Ilmu Sosial dari Universitas Indonesia. Nah, tuh gelarnya banyak gitu nggak pusing, Pak? Oke, satu lagi dapat gelar doktor ekonomi kekhususan manajemen bisnis dari Pajajaran Bandung. Jadi lengkap sudah. Pak Ino ini sebagai narasumber kita. Pasti beliau sudah sangat berpengalaman menggunakan data-data pengolahan analisis data kuantitatif. Nah, kita langsung saja Pak supaya menyingkat waktu. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak. Yang pertama mungkin kita dari yang mudah-mudah dulu ya Pak ya. Ini kan kalau mahasiswa, dosen, peneliti itu kalau meneliti itu apa ya, menggunakan data-data yang kalau kuantitatif ya paling banyak, karena kuantitatif tuh memang asiknya adalah cepat Pak diolah, keputusannya langsung dapat. Tapi susahnya nanti menentukan validasi dan seterusnya gitu ya. Memang ada kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri dengan kualitatif. Nah, tapi kalau kita bicara masalah kuantitatif Pak, itu pasti terhubung dengan metode uji hipotesis dengan menggunakan statistik begitu ya. Nah, kira-kira ini kita mau ngobrolin kalau misalnya menggunakan metode kuantitatif, apa sih aplikasi yang paling ideal gitu untuk digunakan untuk menganalisa statistik begitu, data statistik. Karena kalau sekarang kita melihat data statistik itu aplikasinya macam-macam, ada Smart PLS, Listrel dan seterusnya. Gitu ya. Nah, nanti mungkin Pak Ino bisa menjelaskan itu. Tapi sebelum itu kita mau masuk dulu Pak. Sebetulnya kalau menurut Bapak nih, kan orang yang sudah berkecimpung dalam bidang statistik ya, kira-kira boleh nggak dikasih tahu apa sih sebenarnya
arti ya, apa sih makna dari statistik itu sendiri dan bagaimana kegunaannya di dalam penelitian, Pak? Mungkin itu dulu, Pak, di awal, Pak. Ringan-ringan dulu, Pak, ngobrolnya. Silakan, Pak. Kalau bisa mungkin dari awal ya. Oke, terima kasih ya Pak Dama ya di sini untuk sharing. Jadi gini, saya mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu konsentrasinya adalah marketing. Ya di sini marketing. Sebenarnya banyak ya konsentrasinya ya, keuangan, SDM dan sebagainya ya di sini. Nah, selain itu juga saya mengajar di metode riset dan statistik. Statistik itu bukan dari kuliah dulu statistik, cuman memang dulu waktu kuliah di teknik ada dapat lah ya statistik. Terus kemudian masuk di manajemen, suruh ngajar statistik kan, yuk orang teknik kata yuk sudah baca sendiri Pak. Baca sendiri. Jadi ya karena baca sendiri dan sebagainya, terus dikasih kuliah itu terus ya mau nggak mau kan mesti baca ya Pak ya di sini ya. Nah terus mulai masuk juga untuk riset karena saya sebagai dosen juga diminta untuk melakukan penelitian, kan Tridharma ya. Tridharma, betul Pak. Pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, penelitian mau tidak mau juga saya harus juga mendalami juga metodenya seperti apa, dan metode itu pada akhirnya juga terkait juga dengan alat ya di sini. Yeah. Alat, nah alatnya salah satunya kalau pendekatannya adalah kuantitatif yaitu statistik. Ya. Kalau pendekatannya kualitatif ya kita lebih banyak kepada mungkin boleh sih numerik ya angka, tapi lebih banyak kepada kalimat dan sebagainya ya di sini. Nah ini kemudian nah ini kita bicara dulu begini ya, kuantitatif kualitatif ya di sini ya. Pengalaman saya mengajar, ada mahasiswa yang mengatakan bahwa aduh Pak, kalau kuantitatif saya lemah statistik. Yeah. Nah, itu ngomongnya begitu ya. Nah, tapi saya bilang, "You suka angka nggak?" Saya bilang. Angka, ada yang saya tanya di kelasnya, ada yang nggak suka angka, tapi ada yang nunjuk jangan angka ya. Saya bilang, "Kalau saya keluarin uang kertas itu, yuk ini angka ini." Bilang, "Oh iya Pak, lain itu Pak," katanya dibilang. Oke lah ya di sini. Nah, jadi cuman saya bilang bahwa pendekatan kuanti dan kuali itu jangan dikotomikan ya. Masing-masing punya areanya sendiri ya di sini. Kalau di kuantitatif lebih banyak kepada kita representativeness ya, keterwakilan ya di sini ya. Snorkeling lah istilahnya ya kalau di laut gitu ya. Tapi kalau di kualitatif kan deep ya, kedalaman ya di sini. Jadi tidak bicara representativeness ya. Dan memang dia lebih dalam ya, menggali ya di sini. Dan kalaupun di dalam skripsi ya atau tesis ini membedakan ini kuali atau kuanti gimana ya, pertanyaannya ya, pertanyaan penelitiannya. Kok kuali kan bagaimana ya, mengapa ya. Nah itu. Nah cuman saya bilang kepada mahasiswa bahwa yuk kuali oke nggak apa-apa, itu punya kesusahan sendiri, kuanti itu pun punya kesusahan sendiri ya di sini ya. Jadi itu nggak mudah itu. Jadi saya ingat waktu kuliah di UI itu di sosiologi ya. Waduh, saya ambil kuanti atau kuali ya. Tapi kalau kuanti saya nggak dapat ilmu nih. Saya coba tuh Pak kuali Pak. Waduh emang susah tuh kuali ya. Interview, bagaimana menggandengkan, cari benang merah ya. Kejar orangnya untuk melakukan interview dan sebagainya. Jadi saya bisa cerita ke mahasiswa bahwa jangan merasa inferior kalau misalnya saya nggak bisa kuanti, saya kuali aja. Oh enggak, saya bilang sama itu semua. Cuman mungkin bagusnya kamu adalah di kuali ya, yang lebih suka berinteraksi dengan orang ya dan sebagainya untuk menggali dan sebagainya. Nah di kuanti memang kita pada akhirnya pakai numerik ya atau angka ya. Jadi memang ini pendapat saya sih, kadang-kadang kok sosial kok diukur pakai angka ya, kayak mereduksi ya. Tapi oke lah, itu salah satu cara ya di sini. Nah, menggunakan angka ya di sini, ini saya konteks marketing ya di sini ya. Karena kalau di keuangan memang angka itu banyak ya bermain ya di sini ya. Marketing juga ada angka, tapi kan kita juga
menginterpretasikannya konteksnya dalam marketing juga nih. Betul. Marketing itu juga nggak gampang itu Pak, di sini. Jadi contoh begini, di statistik itu ada dua sebenarnya, deskriptif dan inferensial. Ini yang saya baca ya, terus kemudian saya ajarkan. Nah, dan diajarkan probabilitas ya, di sini. Jadi kita dasarnya di sini adalah probabilitas menggunakan sampel gitu ya, lalu kita mengeneralisasikan kepada populasi, kan begitu ya di sini ya. Nah ini yang untuk diketahui kepada mahasiswa di sini. Nah pengambilan sampel pun nanti akhirnya kaitannya dengan metode. Nah mulai metode masuk di sini kan, metodenya bagaimana dan sebagainya. Nah sekarang dalam metode ini, tapi sebelum masuk itu statistik itu apa sih? Nah gitu ya. Itu kan tadi mungkin bisa Bapak elaborasi tadi, kan dua bentuk ya Pak, deskriptif, statistik yang berkaitan dengan deskriptif, dan inferensial. Itu mungkin biar jelas ya, karena kadang-kadang mahasiswa nggak jelas nih mengenai ini. Seolah-olah semua yang berkaitan dengan angka selalu harus pakai rumus gitu. Padahal kan, mungkin ada tujuan yang beda-beda. Iya. Nah, itu gimana Pak? Statistiknya sendiri itu kan ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan data, ya, kemudian kita menyusunnya, kemudian kita analisis, kemudian kita penyajian, dan akhirnya kita menginterpretasikan. Ya, mahasiswa kadang-kadang dia analisis jago Pak. Wow jago, cepet deh, ya. YouTube udah banyak sekarang, mau pakai alat bacanya dari lihat dari YouTube cepat deh. Tapi begitu mereka menginterpretasikan terkait dengan konteks dari misalnya marketing itu, nah ini yang mereka kerepotan di sini ya, membaca ini apa ya artinya dan sebagainya. Jadi kami pun di sini mengajar juga menekankan kepada bagaimana menginterpretasikan ya hasil itu, karena kan hasilnya itu kan dipakai untuk dasar sebagai pengambilan keputusan. Kok dalam bisnis itu pengambilan keputusan tuh Pak? Ya di sini ya, artinya artinya bahwa orang bicara tuh tidak spekulatif Pak, ya, ada evidence base, ya, ada dasarnya ini loh, dasarnya saya ini dan sebagainya. Nah ini mahasiswa juga sama. Nah, memang mereka terkait juga dalam pembuatan skripsi ya di sini. Nah, tadi statistik sendiri ada deskriptif dan ada inferensial. Jadi misalnya gini, ada suatu data ya, data penjualan, ya, entah di Jakarta lah atau Jawa Barat mengenai dealer mobil. Ya, berapa sih rupiah yang sudah didapat diperoleh, itu ada kumpulan data. Nah kalau kumpulan data itu kan sulit kita baca ini apa ini datanya nih, banyak data, lalu itu namanya raw data ya, pasti data mentah. Lalu paling kita bisa melihat data itu adalah mungkin hasil penjualan yang terendah dan tertinggi, range lah paling ya. Jadi yang besar kurang tinggi, tapi dari situ udah kita nggak dapat informasi apa-apa, cuma terbesar dan terkecil. Nah, oleh karena itu mulai kita olah data itu, kita buat grup ya, interval kan gitu. Nah itu mulai kebaca itu, oh yang terbesar sekian sampai sekian dan sebagainya. Nah itu, nah itu masih dalam kaitannya dengan deskriptif ya. Kita menyajikan data ini loh, datanya adalah seperti ini. Kalau mungkin saya bilang ke mahasiswa, kalau mereka suka nonton bola, biasa babak pertama, babak kedua kan ada jeda tuh istirahat. Nah, itu kan ada tuh tendangan ini kartu kuning, itu deskriptif tuh Pak. Menggambarkan kejadian tersebut ya. Nah itu adalah deskriptif. Nah balik lagi di situ, jadi setelah kumpulan data lalu kita olah. Nah pada saat pengolahan ada yang mengatakan, misalnya mahasiswa saya dengar ngomong nih, ini bahasa mereka ya, lu ngolah data pakai apa? Gue ngolah data pakai SPSS, kata dia bilang. Udah pakai SPSS dia datanya. Padahal SPSS itu merek loh Pak. Itu merek yang di dalam banyak alat. Ya, entah regresi lah, ANOVA, mungkin faktor analisis ya. Dan sebagainya. Sebenarnya mahasiswa bisa mengatakan bahwa saya mengolah data ini dengan alatnya adalah regresi misalnya. Nah itu bukan mengatakan dengan SPSS gitu, itu merek di sini. Sering gitu. Sering gitu yang saya perhatikan gitu ya. Nah, lalu mengolah misalnya pakai regresi, atau kalau olah data ya deskriptif, frekuensi ya, relatif frekuensi dan sebagainya. Lalu dapatlah suatu data, ungkapan di situ, oh ini artinya apa dan sebagainya, dia mulai
bisa dibuat histogram, bisa dibuat bar chart dan sebagainya untuk menanyakan mengenai suatu keadaan di situ. Nah itu deskriptif Pak. Deskriptif. Oke. Profil responden juga kalau misalnya dalam menulis deskripsi sendiri pun itu deskriptif. Oke. Siapa sih responden saya? Biasa dilihat juga dari gender, kemudian dilihat dari tingkat pendidikan, ya, penghasilan, misalnya pekerjaan, status perkawinan mungkin dan sebagainya. Okay. Nah kadang mahasiswa juga agak bingung, Pak kok profil tuh apa aja yang saya dimunculkan ya kan? Ya coba dibaca lagi konteks kita apa? Mungkin perilaku konsumen atau apa? Misalnya kita melihat mungkin bicara apa kepuasan pelanggan dan sebagainya. Coba kira-kira apa yang bisa kamu gali dan dari hanya profil responden ya. Misalnya umur juga. Kalau bisa umur dibuat yang milenial, yang Gen Z dan apa itu kan ada umur dari sekian sampai sekian. Kategori itu ya. Jadi bisa ketahuan atau mungkin di awal sudah ditentukan. Saya mau meneliti mengenai Gen Z ya, bilangnya Gen Z ya, tapi ya. Nah itu udah tentukan itu. Nah, mungkin lihat domisili dan sebagainya. Karena itu cukup juga kadang-kadang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil jawaban mereka. Sehingga kita bisa interpretasinya itu lebih kaya, lebih luas dan sebagainya. Nah dari deskriptif itu, lalu kita mau niti apa nih misalnya. Nah itu mulai. Nah tentu dalam penelitian itu kita harus juga tentukan dulu kita target populasinya siapa, kan gitu ya. Target populasi siapa, lalu Pak boleh sambil diminum aja Pak, air putih Pak. Kopi aja deh. Oh kopi, mantap. Ini kayak gatel-gatel ini. Iya, iya. Nah terus tentu tidak bisa semua populasi, kalau banyak ya Pak ya, di sini kan kita tidak akan mengakses semua, maka kita pakai sampel di sini ya. Nah, di sampel inilah kita juga bicara. Nah, di situ masuk probabilitas. Biasanya di statistik itu setelah deskriptif kita masuk tuh probabilitas. Probabilitas dulu tuh dasar. Baru nanti kita mulai masuk alat. Ada yang non parametrik, ada parametrik dan sebagainya di sini sampai kepada alat regresi lalu ditampilkan. Ya, cuman begitu tadi Pak saya bilang analisisnya jago, tapi begitu interpretasi mereka kering Pak. Dia kayak dia mau ngomong apa sih kaitan konteks ini, padahal asli itu bisa kaya sekali. Betul. Ya. Belum lagi dibahasnya tidak dikaitkan dengan deskriptifnya, Pak. Kan bisa aja kan. Yang jawab responden 70% wanita kan beda dengan 70% pria atau apa ya dengan hasilnya. Nah, itu yang kadang-kadang mereka agak kesulitan ya, tapi kami bantu lah mereka ya, kita coba berpikir kritis dan sebagainya. Gitu sih kaitannya statistik ya. Kita belum bicara mengenai metodenya dulu kayak sampling dan sebagainya itu. Karena itu yang gitu, inferensial itu nanti ya. Iya, untuk di situ. Oke. Thank you Pak. Ini ya, jadi kita dapat gambaran bahwa statistik itu sebenarnya alat sih Pak ya. Saya pernah ikut kayak semacam pelatihan. Ini orang India yang ngomong itu. Statistik itu apa ya, seperti minum obat terus statistik adalah air. Yang untuk supaya obat itu cepat masuk ya. Lalu saya pikir-pikir oh iya juga ya, dengan bantuan alat statistik ini sehingga semua yang obat tadi kan untuk menyembuhkan ya, dengan statistik ini juga kita bisa memecahkan problem daripada penelitian. Kira-kira begitu Pak. Siap. Oke Pak, jadi kalau pentingnya statistik dalam satu kuantitatif itu memang membantu untuk menjadi dasar ya tadi kesimpulannya ya, dasar pengambilan keputusan, menganalisa sebenarnya ini kenapa misalnya tadi yang Bapak jelasin itu menarik ya. Jadi misalnya dalam penjualan itu misalnya kok dilihat lebih banyak yang menyukai produk itu yang milenial, misalnya Gen Z atau dan seterusnya. Tapi yang umurnya lebih senior kayaknya enggak nih gitu. Nah, itu dari situ kan bisa kedetek ya. Bahwa oh ternyata ini produk A lebih disukai oleh jenis generasi tertentu. Itu sebenarnya bisa terjawab dari data deskriptif ya Pak ya. Deskriptif kelihatan misalnya produk merek A dan B sama-sama kopi lah. Betul. Tapi kok banyak terjualnya yang A daripada B. Tapi pada bulan sekian kok B-nya lebih tinggi daripada A. Itu kan menarik Pak. Betul. Ya kita tidak mengatakan bahwa ada korelasi ya di sini, tapi kecenderungan aja. Kan ada kecenderungan kok seperti ini. Nah, ini kan menarik Pak sebenarnya bisa dipikirkan nih kalau mereka yang jual gitu ya Pak ya, kopi dan sebagainya gitu.
Oke, nah sekarang saya mau masuk agak lebih dalam nih Pak. Nih jadi kan tadi Bapak bilang nih, ini kita belum ngomongin metode, tapi cuma deskriptif saja menampilkan fakta yang ada. Dan dari fakta dan data yang ada itu kita bisa menyimpulkan sesuatu. Nah sekarang coba kita mau masuk ke dalam satu hal ya. Kira-kira kan statistik nih dengan menggunakan tadi Bapak bilang itu apa ya, alat ya. Kalau SPSS masuknya apa tadi Pak? Alat ya? Iya, di sana banyak regresi, alat, faktor analisis dan terus jadiin satu ya di dalam satu paket itu ya. Itu, makanya kan SPSS juga singkatannya paket ya. Social statistik packet for social science gitu ya. Jadi memang paket ya, karena di dalamnya ada alat-alat tadi tuh. Nah, sekarang kan orang taunya langsung masuk nih Pak, ada regresi, ada korelasi, ada hubungan ya seperti itu. Nah, kira-kira nih apa saja sih yang bisa diselesaikan dengan menggunakan aplikasi statistik Pak? Bagi orang yang baru mau masuk dalam penelitian, ini penting nih karena biasanya udah takut duluan. Wah saya nggak tahu nih rumus-rumus, susah. Sebetulnya rumus itu kan membantu ya Pak, membantu kita untuk bisa memecahkan masalah-masalah sesuai dengan tadi dalam tanda kutip penyakitnya sendiri-sendiri gitu ya. Karena kan tadi kalau kita bilang itu air untuk obat ya menghasilkan solusi, berarti ada penyakitnya dong. Berarti kita harus tahu simptomnya, ya kan? Ini sakit apa? Berarti yang cocok adalah alat ini, penghitungannya rumus ini dan seterusnya. Nah ini kira-kira bisa dijabarkan. Oke, gini. Ini yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Jadi kalau setiap mereka melakukan penelitian, mereka tuh biasa langsung, Pak saya judulnya begini-begini. Oh, tar dulu saya bilang, you mau neliti apa? Yang pertama kali yang saya katakan di sini adalah apa problemnya. Ya di sini. Nah, problem, tapi saya tanya dulu, you ngerti nggak problem itu artinya apa? Kadang-kadang problem cuma mengatakan yang harus dipecahkan loh. Saya mengatakan bahwa problem itu adalah gap antara yang seharusnya dengan nyatanya, faktanya. Jadi di bab 1 itu biasanya saya minta coba yang seharusnya bagaimana, faktanya bagaimana. Ya di sini. Tapi itu pun juga kita sebut sebagai simptom. Tadi Bapak ngomong gejala ya. Jadi kalau saya datang ke dokter kamu tanya apa keluhan Anda, kan begitu ya. Ini dok, badan saya panas, ya, terus nafsu makan saya berkurang dan sebagainya. Kadang-kadang 38, 39. Nah itu kalau sama dokter dianggap real problem, dia dikasih obat penurun panas saja. Kan selesai itu. Ya, turun panas ya. Tapi begitu obatnya habis dia naik lagi. Kan gitu ya. Nah, lalu saya suka tanya tuh Mas, itu real problem atau simptom sebelah gejala gitu ya. Bagus sih mereka bilang, oh itu gejala Pak. Lalu untuk realnya gimana sih bilang? Nah dokter kalau untuk memastikan bisa aja entah tipes, entah DBD atau apa ya, uji darah namanya kan di situ. Baru di situ nanti ketahuan, oh ternyata ini adalah DBD misalnya. Nah obat ini adalah DBD gitu ya di sini. Nah sama juga di dalam penelitian di marketing ini ya, problemnya apa dulu? Misalnya aja ya, misalnya mengenai penjualan ya, penjualan kopi lah di dalam coffee shop gitu ya, ternyata kok menurun. Nah menurun itu kan gejala ya di sini. Nah dari situ baru berangkat. Nah biasanya dari kalau penelitian pendekatan kuantitatif yang namanya seharusnya dan apa ya faktanya, saya mintanya pakai angka, entah persen, entah apa gitu ya. Tapi jangan mengatakan, oh iya ini penjualan menurun secara signifikan, tapi nggak ada angkanya, saya bilang. Mana angkanya, saya bilang gitu ya. Kalau nggak ada angkanya misalnya dari data atau apa, bagaimana Pak? Itu kan secondary data. Ya udah, yuk ambilnya primary data, survei kayak atau apa dan sebagainya. Lakukan interview sebentar dengan mungkin yang manajer PIC-nya, personal in charge-nya ya, di kedai kopi itu atau coffee shop. Misalnya mengenai penjualan mestinya bagaimana, nanti dia kasih angka kira-kira, tulis itu, jadi sehingga dapat gap-nya. Nah dari situ kita berangkat bahwa sebenarnya kita mau membantu mereka menaikkan penjualan, gitulah. Nah tapi gimana menaikkan penjualan, kaitannya apa gitu. Maka dari literatur misalnya dilihat dari berdasarkan literatur, kalau orang puas itu
mereka akan datang kembali membeli kembali. Oh, berarti penjualannya naik. Dia taruhlah variabel di situ, kepuasan misalnya. Kepuasan itu yang nanti akan meningkatkan dan sebagainya. Nah, tapi kan kepuasan itu kan suatu variabel yang tidak bisa diamati langsung. Berarti kan mengukurnya bagaimana gitu kan. Kayak begitu. Tapi tapi itu marketing ya. Mungkin dari hal lain yang prediktif, mungkin nilai mata uang atau apa dan sebagainya, mungkin itu bisa langsung bisa terukur ya. Tapi yang repot di marketing kan ada variabel-variabel yang motivasi tidak bisa langsung gitu ya. diukur, Pak. Betul. Dia di sini mengukur kepuasan tuh gimana. Nah, begitu. Nah, kalau kita udah mengukur itu kan berarti udah pakai kuantitatif. Tapi misalnya nih, saya nonton wayang gitu ya. Saya lihat ada dalangnya, lalu saya ngobrol sama dalangnya. Mas, sehari-hari nanggep wayang gini atau apa ya? Iya, Pak. Berapa penghasilan? Oh, segini. Udah beristri? Oh, udah, anak saya 2, sekolah dan sebagainya. Kita kan berpikir, kok bisa ya? Sorry ya ngomong, kok bisa hidup ya dia ya dengan uang sekian atau apa? Nah, ini kan kita udah berpikir di sini kan. Artinya kan saya mempermasalahkan. Dia sih nggak masalah. Yang orang wayang itu ya, mereka mau wayang atau apa ya. Dan jalan seperti biasa udah berapa tahun, Mas? Mungkin 5 tahun, 7 tahun. Kok bisa ya? Nah, itu menurut saya sih waktu mau melakukan penelitian itu udah mengarah kepada kuali kok menurut saya. Ya di sini ya. Jadi pendapat saya itu yang kuali kalau untuk konteks dalam bisnis ini atau manajemen ya, termasuk SDM dan sebagainya di sini ya. Kita yang mempermasalahkan itu. Kok bisa ya? Mereka begini atau apa ya? Tapi kalau di kuanti kan kayaknya persoalan itu ada di sana. Nah, gitu loh. Di sana makanya kita lihat oh problem mereka tuh di sini. Sama sih juga ada problem ya, tapi problemnya di kita. Yang satu yang kuanti mungkin problemnya di kedai shop itu. Turun ya mereka ya di sini gitu. Nah, kita kan berusaha untuk kayak seperti ada jarak ya. Kalau kuali kan nggak sorok kita masuk di situ dan kita yang mempersoalkan kan gitu ya di sini. Nah, itu kuali lah yang saya tahu begitu ya. Saya nggak terlalu ini kuali ya. Nah, terus ya udah kita mengukur akhirnya bagaimana meningkatkan dan sebagainya. Nah, karena kita kuanti ya kita pakai angka. Nah, angka ini bagaimana ini? Nah, mesti ada data ini. Carilah kita data itu kan melalui kuesioner dan sebagainya. Atau kita angket ya. Memang sih mendapatkan data itu ada 3 ya Pak ya. Dengan angket, wawancara, dan observasi ya di sini. Cuman yang terutama nih angket ini kita bisa pakai, kita bisa kuantifisir ya, istilahnya dikuantitatifkan ya, dapat angka. Nah, lalu dapat angka SWOT nih, ini udah ada nih angkanya nih, udah kita masukin di Excel dan sebagainya ya. Nah, biasanya di kami ini akhirnya ada variabel misalnya kepuasan, lalu kepuasan ini ditingkatkan dengan apa ya? Misalnya apa yang mempengaruhi baca jurnal-jurnal hasil penelitian ya di sini. Atau kalau mau mungkin saya juga coba minta mahasiswa coba yuk tanya beberapa orang, ada 10 orang misalnya di sini, tanya misalnya Bapak atau Ibu atau D atau Mas puas atau tidak puas datang ke sini mengenai apa kedai kopi ini, menurut Anda apa ya? Tadi sebutin tuh. Oh bagus ini, misalnya kopinya berkualitas ya, ruangnya bagus, ambient. Catat tuh, kita catat tuh ya. Yang dia puas atau tidak puas ya. Terus yang orang yang kedua, ketiga, ke-10 kita bisa lihat di situ. Itu kan data juga ya di sini, tapi dalam bentuk kuali ya, kan dia kan bicara ya di sini. Lalu kita lihat mana yang mereka sering disebut. Oh kualitas kopi, tulis kualitas kopi, berarti kan produk quality ya. Kita lihat lagi. Oh, ambience. Kedua ya. Kita lihat lagi di sini dari 10, yang ketiga sering disebut adalah harga. Tulis price. Udah dapat tuh, Pak. 3 ini yang bisa meningkatkan kepuasan ya di sini ya. Nah, dari sini variabel baru kita masuk ke jurnal tuh, cari tuh atau teori ya, kaitannya kan satu-satu tadi ya. Kan hubungan itu kan ada 3 hal yang kita lihat ya, secara teori, secara hasil penelitian, previous studies lah ya, hasil penelitian sebelumnya dan logika yang kita pakai di sini. Masuk situ. Dapat Pak model ini. Nah, mulai kita mencari, wah kita harus dapat angka. Nah, susunlah ntar kuesionernya dan sebagainya. Jadi sebelum itu, kalau saya tangkap dari tadi Pak Ino, berarti setelah ada masalah Pak,
bisa jadi ditarik beberapa hal yang mungkin menjadi masalah, itu diteliti dan dihipotesiskan nantinya ya, ketika itu menjadi satu hubungan konseptual begitu ya. Ya, hubungan itu kan proposisi ya, maksud kita proposisi model dulu. Tadi loh yang Bapak bilang. Berarti itu ada faktor-faktor independennya apa sih variabelnya, sehingga mempengaruhi penjualan gitu ya. Misalnya X1, X2 apa gitu ya. Ini bahasa riset itu Pak ya. Jadi kalau tadi Bapak kan ngejelasin faktanya supaya gampang gitu kita paham. Nah ini kalau di penelitian gitu ya Pak ya, bener ya. Jadi X1, X2-nya baru ketahuan nih gitu ya. Karena itu kan bisa jadi emang dari turun langsung tanya kepada mereka apa sih, atau dari bacaan jurnal Pak. Ya. Bacaan jurnal atau apa ya, di sini kita lihat mungkin kepuasan di sini. Atau bisa dua-duanya Pak ya. Setelah tanya baru diperdalam lagi di jurnal sehingga terpetakan itu ya Pak. Bener ya. Jurnal ini untuk mencari ini itu pertama. Betul, Pak. Tapi ada juga yang cara adalah kita lihat buat model dulu Pak. Jadi bacaan jurnal kita lihat tuh ada gap-gap, misalnya kita lihat ya variabel A dengan variabel B kok ada yang signifikan, ada yang tidak signifikan nih. Ini semestinya sih signifikan. Nah itu seharusnya dia signifikan, tapi kok ada yang tidak signifikan. Itu kan suatu apa ya, paradoksnya mungkin ya, yang berlawanan ya di sini. Nah itu kita bisa isi celah, misalnya kita taruh variabel mediasi di sini. Baik. Sehingga nanti uji mediasi juga, sehingga bisa mengatakan bahwa variabel A berpengaruh positif terhadap variabel B melalui mediasi tersebut, kan gitu ya. Itu kita taruh tuh Pak di situ. Itu nggak gampang tuh cari di tengah itu, kan kita mesti cari jurnalnya atau teori yang kaitan A, misalnya yang C ya. Jadi A ke B kita taruh C, berarti kan A ke C harus kita cari dulu nih. Lalu C ke B dan sebagainya. Atau pakai moderasi kita taruh tambahkan, atau kita pakai turunan. Motivasi berpengaruh misalnya terhadap intention to live misalnya nih ya. Ini nggak signifikan, harusnya signifikan. Tapi motivasi kan ada turunan di sini. Ya kayak dari teori Herzberg ya atau apa ya, saya lupa itu ya, yang afiliasi apa dan sebagainya. Itu kan turunan tuh. Nah itu yang kita masuk di situ. Kita coba. Atau service quality. Ya. Kan ada 5 dimensi mungkin kita bisa tarik di situ. Gitu sih, itu yang, tapi itu yang kedua yang untuk yang dari model. Nah, setelah model udah disusun, baru dia mau taruh di mana ini model ini untuk diujikan. Kan metodenya kan deduktif ya kita ya di sini ya. Dari teori yang ada kita masukkan yang khusus. Jadi, nah kita cari di kedai ini yang memang lagi emang harus juga sesuai Pak ya dengan konteksnya. Betul. Kita uji di situ. Jadi 2 cara Pak di situ Pak. Jadi lihat dari permasalahan fenomena gapnya. Baru kita cari ini untuk ininya apa. Dan bisa itu saya taruh itu untuk magister manajemen ya Pak ya, karena mereka lebih aplikatif, sehingga mereka nanti di perusahaan untuk mengatasi permasalahan tersebut kan kita ada namanya penelitian basic sama terapan Pak. Betul. Ya di sini mereka bisa lakukan itu di perusahaan mereka. Ya, diikutin tuh cara itu. Nanti mereka tinggal buat jadi deh gitu. Nah itu. Tapi kalau yang biasanya sih yang agak udah mulai keilmuan begitu ya lihatnya udah model Pak. Model dulu yang disusun dan sebagainya. Ya tentu ada celah-celah dan sebagainya masukin itu baru dah terapkan. Nah dari yang Bapak sudah bimbing biasanya pengalamannya nih. Tadi model-model tadi tuh ada apa aja sih? Kan banyak nih, ada korelasi, ada regresi dan seterusnya. Biasanya yang dipakai paling umum di business school apa sih Pak? Korelasi ya, prediktif ya di sini ya. Terus apa ya? Saya rasa sama itu ya. Paling seingat saya juga pernah catat di sini. Jadi gini. Jadi kayak deskriptif ya, terus kemudian juga ada korelasi tadi, perbandingan, prediksi, regresi itu prediksi sebenarnya. Prediksi ya. Dan kausal. Kausal ini gini. Saya baca literatur ya, ada yang tidak setuju mengatakan ini kausal. Misalnya kita pakai model yang analisis jalur, Pak. Analisis jalur yang hubungin ini dan sebagainya lah gitu ya. Terus kemudian kita mengatakan ini kausal, tapi ada yang mengatakan bahwa kausal itu hanyalah untuk eksperimen, gitu ya dibilang. Kan kausal kan sebab akibat ya, jadi arahnya ke sana ya di sini. Nah, setelah saya baca literatur juga, saya bukunya masih ingat multivariate analysis ya dari Hare itu.
itu dikatakan bahwa model yang seperti, nah kita arahnya ngomongnya kesem nanti Pak. Iya, nggak apa-apa. Structural equation modeling. Kita akan ke sana nanti. Nah, jadi analisis jalur itu ya kaitan ini dan sebagainya. Taruhlah hanya 2 variabel aja begitu ya. Kenapa kok disebut kausal juga? Saya juga bingung. Ada yang mengatakan ini kausal, padahal ada yang mengatakan enggak, eksperimen misalnya. Variabel A ke variabel B. Kok eksperimen kan bisa dicoba Pak. A ke B atau B ke A kan gitu ya. Tapi kalau ini kok bisa aja langsung A ke B. Nah, rupanya dikatakan bahwa gini, A ke B dan B ke C dan A ke C. Kan gitu kayak segitiga gitu ya. Itu kan kalau kita buat kuesioner, itu kan datanya kan seketika kita dapat. Ya, jadi kalau eksperimen kan A di treatment, terus nanti lihat B-nya bagaimana gitu. Kalau yang penelitian yang analisis jalur ini kan variabel-variabel yang ada dibuat dalam bentuk kuesioner, kita lempar, data langsung dapat semua Pak. Ya. Lah kok bisa A ke B? Kan mestinya A dulu dikasih treatment dulu, terus B-nya bagaimana, kayak semacam ada jeda gitu ya. Kalau ini kan seketika Pak dapat ya di sini ya. Nah, ya dari yang saya baca itu mengatakan bahwa sepanjang ada teori dan hasil penelitian sebelumnya, ya tentu juga dengan logika, bahwa A itu berpengaruh terhadap variabel B. Nah itulah, maka disebut juga kausal Pak. Karena sudah determine sebelumnya dari teori atau teori dan hasil penelitian sebelumnya. Kalau udah ada teori dari hubungan A ke B contohnya, apakah perlu diujikan lagi Pak? Gini, yang diuji itu signifikannya. Bukan variabel A berpengaruh, itu kan udah ada teorinya. Kan sudah ada. Jadi di bab 1 tuh tidak, kalau kita bilang bab 1 ya pendahuluan ya, atau pertanyaan penelitiannya itu bukan apakah misalnya variabel A berpengaruh positif terhadap variabel B. Bukan. Apakah variabel A berpengaruh signifikan secara positif terhadap, ada kata itu signifikan. Yang itu yang diujikannya. Jadi apakah itu jawaban ya atau tidak kan ya di sini ya. Jadi signifikan itu signifikan yang diujinya nanti. Oh ya, signifikan. Oh ya, tidak. Nah, gitu. Nah, batasannya signifikan sama enggak gimana tuh Pak? Biasa yang mahasiswa. Batasan bagaimana? Kan berpengaruh secara signifikan, tapi ada juga yang nanti H0-nya ditolak, tidak berpengaruh secara signifikan. Nah, itu dasar signifikan itu kan diuji nanti pakai uji T Pak ya. Iya. Uji T, pakai kurva itu nanti R sebelah kanan. Ada namanya hipotesis satu arah, hipotesis dua arah gitu ya. Kalau satu arah, dua arah itu berarti negatif positif bisa ya? Artinya ngomongnya begini misalnya, variabel A berpengaruh terhadap variabel B. Tidak ada kata positif dan negatif Pak. Iya, betul. Ya gitu ya. Tapi ada yang langsung tentukan variabel A berpengaruh terhadap variabel B. Betul. Begitu ya di sini. Nah, dasarnya apa sih Pak mengatakan variabel A atau enggak gitu? Berpengaruh dulu nih Pak, positif negatif dulu. Iya. Variabel A berpengaruh positif terhadap variabel B. Itu dari teori dan hasil penelitian sebelumnya yang memang menunjukkan demikian. Atau kalau memang ada hasil penelitian sebelumnya, ada yang menunjukkan positif, ada yang menunjukkan negatif. Nah, jadi saya melihatnya nanti aja lah pas diuji jatuhnya kemana nih. Hasilnya, maka ditulis variabel A berpengaruh terhadap variabel B. Nah itu. Nah, cuman kalau kita lihat dulu konteksnya Pak. Ya, misalnya stres berpengaruh terhadap kepuasan kerja misalnya. Kalau kita biarkan aja artinya stres berpengaruh terhadap variabel B, nanti lihatlah positif atau negatif. Nggak logis kalau hasilnya tuh berpengaruh positif Pak. Semakin stres dia, semakin puas kerjanya. Nah kayak begitu loh Pak. Jadi itu langsung harus negatif. Langsung aja tentukan baru nih negatif ya. Jadi kalau stresnya turun kan kepuasan kerjanya naik gitu. Nah itu. Jadi menurut saya nggak usah takut, form aja positif negatif. Nah itu. Terus tadi baliknya pertanyaan tadi. Iya tadi soalnya kan ada tingkat signifikasinya kan ya kalau itu ya. Berarti bisa diterima signifikan atau enggak kan? Iya. 0,00 berapa gitu kan Pak ya nilainya signifikansi. Nah itu misalnya kita bicara mengenai hipotesis ya Pak ya. Hipotesis, ada hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Iya, kan gitu ya. Jadi kalau kita biasanya di penelitian itu yang diambil adalah hipotesis alternatif. Misalnya variabel A berpengaruh positif terhadap variabel B. H0-nya apa? Tidak berpengaruh. Kan begitu ya di sini ya. Pertanyaannya menarik adalah kok H0 yang diuji Pak?
Kenapa nggak hipotesis alternatif? Nah, kan begitu. Betul. Jadi gini, ini cerita dulu nih ya, ini analogi aja Pak ya, misalnya. Kalau di pengadilan kan ada dikatakan orang didakwa mencuri ayam misalnya, belum bisa dikatakan mencuri sebelum ada keputusan. Ya, bukti ya. Nah, taruhlah ada penuntut dan juga jaksa ya, lawyer ya, pengacara ya, sama orang ini alat kita ambil ayam aja Pak, ya di sini ya. Nah, biasanya hakim juga, saya nggak tahu, itu juga karena pengaruh film kali ini ya. Jadi apa ya, hakim kan nanya misalnya apa pembelaan Anda, ya tentu kan pengacaranya atau orang yang didakwa itu mengatakan tidak bersalah. Ngomongnya begitu ya. Tidak bersalah itu hal nol Pak. Nah, jaksa ini akan mencari bukti ya untuk menolak hal nol Pak. Iya, betul. Bukan memperberat, meyakini dia nyuri ayam, haknya tuh. Ini loh buktinya bahwa dia nyuri ayam, enggak. Tapi ini loh bukti untuk nolak mengatakan dia tidak bersalah gitu ya. Maka diambil lah cari data ya. Kalau di pengadilan kan mungkin dari data polisi atau apa. Kalau kita kan enggak, datanya dari angket. Ya lempar angket kuesioner dan sebagainya kan dapat data itu ya. Nah, setelah dapat data baru kita lihat nanti. Nah, itu pakai pengujian ya, uji T gitu ya. Ada yang pakai misalnya pakai p-value. P-value. Ada yang sekarang juga pakai confidence interval. Kalau tidak mengandung angka 0 berarti signifikan. Kalau ada angka 0 tidak signifikan gitu ya di sini. Nah, itu dilihat. Nah, ada namanya tingkat signifikansi 1%, 5%, 10%. Pertanyaannya Pak, kok 7% boleh nggak? Oh, boleh aja. Kan 1-10. Memang umumnya kalau dari literatur untuk marketing itu biasanya umum pakai 5%. Tapi hal-hal yang bicara kualitas atau fatal itu pakai 1%. Karena harus itu lebih kecil lagi tingkat dia ininya. Tingkat kekeliruan mungkin ya bisa katakan ya di sini. Dan 10%. Polling itu 10%. Nah, itu yang dilihat artinya begini. Misalnya kita menolak H0 padahal H0 itu sebenarnya benar. Itu ya. Itu yang dikatakan type 1 error ya. Kita melakukan kekeliruan lah, saya ngomong kekeliruan aja. Ada orang mengatakan tingkat kesalahan lah ya. 5% kita menolak H0. Nah, di statistik itu menariknya pun yang kok saya baca ini otodidak juga sih saya Pak. Itu nggak pernah jamin 100% Pak. 99% misal operasi dok, ini keberhasilan berapa persen nih? Dokter mengatakan 99%, wah senang kita ya. Itu padahal ada 1% kegagalan loh. Ya di sini ada ruang, mereka lupa itu kayak gitu. Mungkin orang nggak suka statistik karena itu kali ya. Bukan soal ngitungnya, ngitung kan udah gampang ya, ada alatnya. Mungkin dia nggak bisa prediksi 100% Pak. Nah itu yang mungkin nggak disukai ya. Mungkin ya, saya nggak tahu sih di sini. Nah, jadi balik lagi yang tanya tadi, yang H0 tadi Pak, ya di sini ya. Bisa jadi hasilnya adalah berdasarkan bukti yang ada bahwa H0 ditolak ya di sini. Kita bilangnya adalah menolak atau tidak menolak H0. Reject or no reject to apakah H0-nya. Nah, berdasarkan data yang ada kita menolak H0. Dan menolak H0 konsekuensinya berarti kita ambil yang HA. Tapi ingat bahwa itu tidak menjamin itu. Ya. Misalnya kita ditanya, apakah benar dia menyuri ayam? Kita nggak tahu, Pak. Cuma data yang ada, dia mencuri, Pak. Gitu ya di sini ya. Kan sering tuh saya lihat pengadilan-pengadilan, saya lihat di YouTube ya, ada orang yang dihukum berapa 10 tahun, pada akhirnya dibebaskan. Kan itu termasuk tingkat signifikansi yang kesalahan itu tuh, Pak. Betul. Ternyata teknologi baru ada di sini. Ternyata dia tidak bersalah. Nah, itu yang mengatakan bahwa kita tidak tahu apakah benar itu ya di sini ya. Nah, dari itu akhirnya kita terima itu H0. Jadi data itu kita ambil bukan untuk memperkuat dugaan saya gitu ya. Itu supaya jelas Pak. Tapi untuk menolak H0-nya itu. Nah, itu yang tertolak. Nah, ada nggak sih yang model dulu kan ada tuh. Kayak apa ya? Saya lihat film-film ya. Saya lagi korban film juga nih Pak. Film-film yang di Western ya, mungkin di Amerika atau di Eropa ya, tahun 1700-an, 1600-an, kalau dia penyihir misalnya.
dia penyihir katanya. Mana bukti? Ini bukti begini-begini. Tapi dia tidak diberi kebebasan, saya tidak penyihir. Itu nggak ada tuh Pak. Mungkin dia bilang iya gitu, tapi ini data dia. Jadi memperkuat tuduhan bahwa dia adalah penyihir. Bukan itu. Ini untuk mengatakan dia menolak, kita hadapin, ini loh buktinya atau apa. Nah itu. Nah ini yang akhirnya untuk mengetahui bahwa kenapa kita menolak mau menguji H0 di sini. Nah ini penting nih Pak nih. Yeah. Karena kebanyakan orang menguji H1-nya. H1 atau HA-nya. Berfokus ke situ kan gitu. Padahal H0-nya yang perlu kita buktikan. Kita yang mau menolak atau kita tidak menolak H0. Nah, iya. Karena gini Pak, setelah H0 misalnya diterima ternyata tidak cukup bukti gitu ya. Saya lebih senang kok menolak H0 atau tidak menolak H0 Pak. Iya, Jangan terima Pak. Oh iya, sorry. Ya. Nggak Pak, it's okay. Kalau ya di H0 itu misalnya terbukti Pak, bahwa tidak ada hubungan, itu seolah-olah kayak banyak mahasiswa bilang, wah ini gagal nih penelitian saya. Yeah. Wah ini nggak ada hubungan, padahal saya kan butuhnya membuktikan ada hubungan. Nah itu, Wah, saya juga pernah tuh ada mahasiswa gitu tuh. Wah berarti gagal ya, salah ya Pak penelitian. Loh enggak, lihat dulu, coba kita audit. Prosedurnya udah benar belum? Yang kalau di marketing kan untuk variabel yang tidak terukur langsung kan kita periksa itemnya Pak. Itemnya benar nggak? Item penting loh Pak. Ya, variabelnya apa, itemnya nanya harus sinkron ini. Ya. Apalagi kalau itemnya ambil dari jurnal asing, kan mesti diterjemahkan Bu. Nah itu terjemahkan juga nggak gampang itu. Walaupun itu sudah indikatornya udah ada ya modelnya. Udah ada. Jadi tapi terjemahan itu kan gini loh Pak. Kadang-kadang kita buat item itu membuat kalimat menurut pikiran kita. Padahal ingat ini untuk responden. Ini siapa responden kita gitu loh. Jadi bahasanya itu juga harus bahasa yang singkat ya. Kuesioner capek Pak. Ya, orang kan nggak ada. Bapak kasih kuesioner saya ya. Karena kasihan aja kan bisa Pak. Kan saya nggak ada obligasinya. Kecuali Bapak kasih, nanti diundi. Dikasih gimmick. Pertama dapat sertifikat tanah. Itu ceritanya lain tuh. Iya di sini orang itu mau banyak, tuh. Pak, nyari orang. Tuh mau. Emang dulu ada harian ya. Kayak koran itu 1 halaman penuh tuh. Wah banyak sekali tapi sertifikat tanah, yang kedua liburan ke Eropa, ya sampai di mobil lah dan segala macam ya. Orang mau tuh ngisi ya. Tapi kalau untuk penelitian kan kalau terlalu banyak, di tengah udah capek, ya udah dong ngisi atau bahkan ditinggal itu. Nah sekarang kan pakai Google Form ya, ya pakai tab-tab itu masih enak tuh Pak ngisi. Artinya dia nggak bisa pindah kalau ada yang kosong. Kok dulu ada kebobolan kita tuh pakai kertas tuh, wah ini kosong bagaimana nih? Emang sih ada hitungannya ya, tapi sekarang itu udah bisa diatasi. Jadi ya penting tuh Pak dengan item itu. Kalau udah kita audit udah benar. Nah ini kuesioner udah benar nih Pak. Ya, kuesioner udah benar. Jadi gini, sering terjadi errornya tuh gini. Bisa jadi ininya, itemnya udah benar, tapi kita kasih ke responden yang salah. Udah benar nih Pak, responden yang salah. Atau kita kasih ke responden yang benar, kuesioner yang nggak benar. Nah itu kita periksa tuh Pak. Jadi misalnya saya kasih kepada kuesioner mengenai bicara kualitas produk kedai kopi apa gitu ya. Bapak nggak pernah beli, tapi dikasih gitu ya. Tapi Bapak kasihan sama saya. Ya diisi mana entah netral lah atau apa ya dan sebagainya. Itu yang kadang rusak di sini ya. Merusak data. Jadi kita harus betul bahwa itemnya udah benar, kita kasih orang yang tepat. Oke, udah benar ini. Lalu kita lihat statistiknya udah benar belum? Analisis data ya dan sebagainya. Dan kalau pakai tab Google sekarang udah enak. Tab dia langsung susun di dalam Excel. Kok dulu kan baca Pak, kertas kita input itu ya. Itu kadang-kadang kesalahan ada tuh Pak. Ya di sini ya. Nah, kalau kita sekarang tinggal replace aja Pak. Replace 1, 2, 3 itu kan udah gampang. Ya terus udah pindah gitu. Udah bener kah kita analisisnya, pengolahannya kok udah bener. Semuanya udah bener. Ya sudah itu hasilnya. Tinggal padahal kita kalau pernah ada teori yang bilang bahwa ternyata ini ada hubungan, tapi ternyata pas kita cobain gak ada nih, semuanya udah benar gitu. Gak apa-apa juga ya Pak. Jadi itu malah justru ada novelty baru ya mungkin. Kalau bagi saya wah menarik tuh Pak. Wih kenapa ya bisa begini ya dan sebagainya. Gitu ya. Jadi kita cari mungkin ya mungkin profil responden.
atau ada hasil penelitian sebelumnya, mudah-mudahan ada hasil penelitian sebelumnya yang sama, dan kita bisa juga melihat bahwa ini pun juga ada yang mengatakan misalnya sel berpengaruh positif ini negatif ya, atau yang tidak signifikan ini juga ada yang signifikan gitu ya. Nah itu ya gini loh, kata signifikan sebenarnya dalam konteks penelitian adalah dapat digeneralisasi ke populasi, itu maksudnya. Gitu. Signifikan. Jadi hasil ini misalnya variabel A berpengaruh signifikan terhadap variabel B, artinya hasil ini dapat digeneralisasi kepada populasi atau dapat diberlakukan umum. Itu signifikan. Itu maksud kata signifikan. Gitu. Itu penting. Walaupun di luar dari itu ada signifikan, artinya bermakna, keberartian dan sebagainya. Oke, tapi kalau konteks kita, dia dapat diberlakukan umum. Baik. Gitu sih Pak. Makasih Pak. Nah sekarang saya gini, kebanyakan masuk nih ya. Kalau kita ngolah statistik, orang paling kuno yang nggak pakai aplikasi kan pakainya Excel Pak. Excel itu kan banyak rumusnya, statnya juga banyak. Kalau misalnya bisa pakai Excel, ngapain pakai aplikasi yang lain ya Pak ya? Kelebihannya apa nih? Alasannya menggunakan kalau pakai aplikasi kan mungkin user friendly aja sih menurut saya ya. Terus gitu outputnya udah langsung baik. Mudah dibaca gitu ya. Excel juga sama, outputnya baik. Ini cuma kebiasaan aja sih Pak ya. Kalau memang dua alat ini sama, punya alat yang sama, itu kan hanya preferensi aja, kesukaan atau apa ya. Tentu yang pakai alat yang itu kan juga dibuat ya, dia juga istilahnya untuk dapat profit juga kan, berarti kan dijual juga, ekspor juga. Padahal mungkin sama alat, cuman ya itu tadi, kalau saya sih preferensi aja Pak. Preferensi ya. Jadi sebenarnya bisa ya Pak ya? Bisa, jadi mau pakai, bagi saya nggak masalah Pak, saya pakai statistik ya nggak apa-apa. Toh hasilnya juga sama ya dengan ini. Pak, saya mau pakai alat SPSS misalnya, ya silakan, no problem. Nah tapi kalau misalnya, ya oke lah kita bisa menggunakan berbagai alat sesuai preferensi. Tapi sekarang kita tahu banyak banget nih Pak aplikasi statistik yang keluar nih, apalagi 10 tahun terakhir. Ya misalnya menggunakan Amos, Lisrel, Smart PLS, SEM itu kan ada, selain Smart PLS pun banyak, ada beberapa lagi yang free gitu ya, bisa dipakai dan seterusnya. Nah ini sebetulnya signifikasi, kalau nggak ada perbedaan kan nggak mungkin ada satu aplikasi lain yang ada gitu. Nah itu kira-kira bagaimana Bapak membedakan yang sudah umum aja deh, misalnya kayak Amos, Lisrel itu sama Smart PLS. Kenapa sih sekarang jadi alternatif yang rame daripada penggunaan SPSS begitu? Ini kalau di dalam konteks untuk marketing kita kan memang lebih banyak pada sekarang analisis jalur ya. Nah, analisis jalur pun kita maksudnya juga untuk apa? Untuk mengkonfirm bahwa model itu baik atau tidak. Ya di sini maka gunakannya Amos. Ya atau Lisrel ya di sini. Tapi kalau untuk hanya prediksi yang memang hubungan antar variabel masih lemah, itu kita bisa pakai PLSM namanya. Ya, PLSM. Itu alatnya PLSM. Nanti programnya Smart PLS kan gitu ya. Maksudnya variabel lemah, sorry Pak, ini hubungan lemah. Ya. Hubungan lemah, mungkin masih variabel baru atau apa ya. Itu kan ada yang kuat. Kepuasan terhadap loyalitas itu kuat, Pak. Udah biasa. Udah kuat itu mestinya jadi. Tapi ada yang mungkin lemah. Nah, itu biasanya yang menarik juga sebenarnya untuk bagi saya sih untuk di disertasi itu kan kita cari yang masih lemah. Kan hal yang baru ini soalnya. Novelty ya. Jadi justru di situ ya, dan emang alatnya adalah pakai PLSM. Nanti mungkin yang berikutnya mungkin ya kita coba untuk lagi modelnya untuk apakah ini udah baik ya, istilahnya visible lah ya, di sini studi kelayakan model ya. Kita pakai Amos dan Lisrel, itu kita sebut juga dia parametrik karena ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah distribusi datanya udah normal ya, normalitas data. Kalau PLSM itu kan enggak, dia normalitas data itu diabaikan. Memang lebih arah kepada non parametrik dia ya di sini. Nah, di PLSM jadi ada alat ya PLSM, ada yang CBSEM ya, covariance based SEM dan partial score SEM ya. Sebenarnya gini, pada dasarnya adalah kita pakai CBSEM dulu. CBSEM itu syaratnya banyak tuh ya di sini. Nah, kalau tidak memenuhi persyaratan tersebut ya di sini kita turun ke PLSM.
Nah, PLSM tuh derajatnya lebih rendah dibandingkan CBSEM. Nih, ini yang saya baca literatur ya di sini. Tapi pada akhirnya juga tergantung penelitiannya bagaimana. Ya, memakai apa kita mau lihat kelayakan model. Sebenarnya di PLSM juga sudah ada pengujian ya, hasilnya nggak beda jauh dan sebagainya ya. Tapi memang PLSM lebih banyak pada kita untuk prediksi lah, terutama untuk hubungan-hubungan yang masih lemah dan sebagainya ya. Variabel ini memprediksi variabel ini dan sebagainya ya di sini. Nah, PLSM sendiri ada program macam-macam tuh, ada Adanko ya, kemudian ada Work PLS, WARP PLS ya. Dan ada namanya Smart PLS ya di sini ya. Ada lagi PLS GUI atau apa ya, terus macam-macam ya di sini ya. Ada GSK, General Structural Component Analysis, Generalized Structural Component Analysis. Dia berbasis yang non parametrik tadi seperti PLSM, tapi mencoba menguji kelayakan model seperti halnya dengan CBSEM di sini. Tapi yang lagi rame-rame itu adalah ya itu tadi Smart PLS. Kalau di Indonesia lebih Smart PLS ya. Tapi padahal ada juga ada namanya Work PLS. Jadi masing-masing program tuh ada kelebihan sama kekurangannya sih. Itu aja. Kayak di Work PLS ya, untuk variabel moderasi itu dia bisa, jadi ada variabel A dan B, moderasi ini langsung dihitung tuh. Mahasiswa bilang, wah Pak, jebrek. Nah, sebenarnya simultan ya, serentak keluar hasilnya Pak. Nah, Smart PLS 3 tuh belum ada tuh, dia mesti pakai ini, interaksi segala macam ya. Smart PLS 4 sudah ada langsung dia. Dia di sini. Belum lagi kita bicara first order, second order. Ya di sini. Jadi Smart PLS segala macam ya, CBSEM itu adalah untuk variabel-variabel yang tidak teramati langsung. Tidak teramati langsung sehingga perlu menggunakan item. Nah, tapi kalau yang teramati langsung, dia pakai regresi, Pak. Istilahnya apa tadi, Pak? Laten ya, Pak? Ya, yang variabel laten. Ada namanya variabel laten dan juga variabel manifest. Manifest. Jadi kalau untuk yang regresi itu variabel-variabel yang langsung terukur, Pak. Tinggi badan kan langsung terukur, Pak. Ya, penghasilan langsung terukur. Manifest tuh biasanya. Variabel-variabel itu ya. Terus kemudian jarak ya itu langsung terukur, Pak. Rupiah, dolar, berapa, gaji. Tapi kalau udah bicara motivasi, kepuasan, wah sulit tuh kalau pakai regresi menurut saya. Ya, dulu sih bilang, pernah sih dulu yang saya dulu tuh udah 10 tahun lalu ya mungkin. Itu itemnya dijumlahkan ya. Terus saya waktu juga bingung uji itu validitas gimana, kok reliabilitas ada. Tapi kalau di yang sekarang ini yang kayak PLSM ini lagi ya top PLSM karena kemudahan ya. Ujinya nggak terlalu banyak ini. Itu dia bisa nah ini ada namanya itu kan ada analisis jalur, terus juga ada faktor analisisnya. Namanya CFA, Confirmatory Factor Analysis. Jadi ada outer model dan inner model. Dua tuh. Yang outer model itu yang itu tadi untuk CFA-nya. Jadi ada variable, ada item-itemnya, mengkonfirm item ini untuk yang di variable tersebut. Jadi menguji item dengan keseluruhan koherensinya. Item terhadap untuk variabelnya. Nah itu CFA bilangnya. CFA. Ya. Tapi itu faktor analisis, Pak. Ya, ada lagi namanya EVA, Exploratory Factor Analysis. Nah itu ada di SPSS, EVA. EVA itu kita cuma dapat itemnya aja, lalu nanti sama EVA itu diolah, item-item yang mirip tuh ngelompok deh. Melompok gitu ya. Nah, menariknya ada kelompok itu nanti kita namain variabel apa ini. Jadi seolah-olah bisa menemukan variabel baru tuh, Pak. Tapi mirip-mirip tuh. Ya, misalnya mengenai kantin kita lah, ya apa kantinnya apa bilangnya menarik atau apa dan segala macam. Terus tapi itu mirip dia menunjukkan misalnya bagusnya tuh dari kantin kita. Nah, ntar kita namain tuh variabel apa namanya. Nah, itu EVA. Tapi kadang-kadang saya lihat ada orang untuk uji validitas kok pakai EVA ya. Kadang-kadang saya bingung kenapa nggak pakai CFA. Di CBSEM yang ada tuh yang CFA-nya dia pakai. Nah, di PLSM ya itu outernya adalah untuk yang CFA, tapi kalau untuk yang inner itu antar variabel di situ. Wah, nah itu yang kita lakukan tuh ya di S1, S2, S3 tuh deh, arahnya ke sana.
memang juga ada yang apa ya? Ada yang mencoba juga pakai regresi ya, cuman agak sulit ya menurut saya. Regresi juga kan harus uji asumsi klasik. Uji asumsinya banyak itu. Iya, ada berapa tuh uji linearitas, uji kolinearitas, multi-core dan normalitas data dan sebagainya. Kedasitas dan seterusnya itu ya, multi-kedasitas. Jadi banyak. Statistik sama metode itu erat Pak, kaitannya erat. Kita bicara metode, kalau statistik yang nggak ngerti, wah repot. Jadi statistik dulu, ini harus tahu dulu, baru kita masuk ke metodenya Pak. Ya. Ini berarti kita mau menggunakan SEM, SPSS itu bukan karena disuruh sama pembimbingnya ya, atau sama promotornya ya. Yeah. Jadi lebih cocok kemana itu sebenarnya karena rumusan masalahnya, kemudian modelnya ya, seperti itu ya. Oke, itu yang saya simpulkan tadi Pak. Nah terus kalau Bapak sendiri, kenapa sekarang ini Bapak lebih masih menyarankan yang apa buat mahasiswanya ya, S1, S2, terutama mungkin S2 untuk menggunakan SPSS pengolahannya atau udah ke Smart PLS? Kalau udah topik yang seperti tadi saya bilang arahnya udah analisis jalur ya, udah ada sekarang yang Smart PLS ya di sini. SPSS itu sebenarnya juga kalau nggak salah mengakuisisi Amos tuh Pak, itu ada dia. Oh, oke. Jadi begitu kita mau beli SPSS tuh ada juga untuk Amos ya, tentu bayar lagi ya. Iya. Itu udah ada di dalamnya di sini. Nah, kalau Smart PLS ini ya Smart PLS, Word PLS ya Word PLS aja gitu loh. Nggak ada untuk, walaupun di situ ada deskriptif juga Pak, di Smart PLS itu keluar deskriptifnya. Iya. Min-nya ya, kalau nggak salah itu ada rata-ratanya atau apa. Karena kayaknya ada dua bagian Pak. Kalau mau, seingat saya Pak, kalau pakai Smart PLS, kalau dimasukin saja di analisis itu deskriptif. Nanti kalau bootstrapping baru dia keluar analisis ya kan? Ya, gitu. Kalau hanya untuk bootstrapping itu dilihat untuk signifikansinya Mbak. Oh iya, signifikansi. Signifikan atau tidak dan sebagainya. Tapi kalau hanya untuk deskriptifnya aja berapa ini korelasi itu keluar Pak. Hasil keluar. Langsung keluar ya. Dan dari gambarnya pun udah ketahuan R-nya gitu ya. Iya, R udah ada langsung R-nya apa dan sebagainya. Enak itu. Nah, R sendiri kan ada dua ya, R-score dan adjusted ya, R-score adjusted, ya. Sebenarnya dipakai menurut saya sih R-score ya. R-score adjusted itu dipakai untuk kita melakukan perbandingan model, Pak. Kalau kita kurangin ini, ya, jadi satu variabel kita kurangin, jadi baru kita lihat tuh mana yang kita cari itu yang terbesar ya di sini. Betul. Karena bisa jadi variabel satu kita kurangin, R-score adjustednya naik, ya. Atau kita tambahin, kalau R-score biasa, ya kita tambahin satu variabel itu udah pasti naik. R-score ya. R-score adjusted belum tentu. Kita tambah satu variabel bisa jadi turun dia. Iya. Nah itu kalau kita udah mau melakukan perbandingan ya. Yang saya baca literatur sih gitu Pak ya. Dari buku-buku tuh ya R-score adjusted itu adalah untuk yang perbandingan model. Oke. Jadi itu sebabnya lebih condong ke Smart PLS Pak, lebih mudah ya? Iya, karena memang dia khusus di situ di dalam analisis jalur itu. Sekarang ini kan udah struktural equation modeling ya. Artinya suatu variabel yang tidak terukur langsung bisa kaitan dengan satu yang lain dengan memperhitungkan juga item-item ya Pak. Nah itu yang sekarang ini dikatakan struktural equation modeling Pak. Oke. Gitu sih Pak. Oke, jadi dengan menggunakan Smart PLS ini lebih mudah lah, simple dibanding kalau SPSS begitu ya. Tunggu. Nah, Smart PLS kan nama ya, alatnya namanya PLSM. Ya. PLSM. Di SPSS ada alat itu Amos itu tadi Pak. Oh, cuman ya, Amos itu kan harus ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi ya, seperti multivariat normal gitu ya. Terutama kalau di PLSM kan lebih mudah, mungkin lebih banyak disukai Pak karena dan free banyak seratnya ya. Dan free untuk 100 responden ya, lah kalau di Smart PLS ya, betul. Itu mungkin yang paling bisa karena untuk kan udah banyak Pak, tapi di YouTube tuh udah banyak banget ya gratis ya. Ya ini kan mempermudah Pak, jadi orang jadi nggak takut lagi pakai statistik karena ya coba-coba aja dengan Smart PLS itu lebih mudah. Saya tekankan tuh adalah harus bisa baca Pak, maknai Pak, itu yang penting Pak. Menganalisa ya dari hasilnya dibahasakan apa sih sebenarnya dengan konteksnya Pak, konteks itu apa ini ya. Itu Pak yang paling penting itu Pak. Paling penting ya, karena tanpa itu statistik nggak berlaku, cuman angka nggak berguna aja, ya, so what gitu. Iya. Itu sih sebenarnya itu.
Oke Pak, nah sedikit Pak mengenai itu. Jadi sebenarnya satu lagi Pak yang sering ditanyakan mengenai penggunaan SPSS atau SEM gitu ya, atau dalam tanda kutip ini Smart PLS lah yang kita pakai lah, yang kita bicarakan di sini. Itu masalah populasi dan sampel. Itu ada perbedaan nggak Pak kalau menggunakan SPSS sama Smart PLS? Itu kan cuma alat ya Pak ya. Jadi data itu dapat baru diolah dengan alat ya statistiknya. Karena tapi kalau kalau mau uji coba itu Pak, validasi pakai SPSS dengan yang di sini kan, kalau SPSS minimal kan 30 ya kalau nggak salah udah bisa dites begitu. Kalau apakah sama sebaiknya 30 menggunakan Smart PLS atau lebih atau seperti apa? Gini, kalau menguji kayak begitu, saya sih lihat dulu Pak. Kalau populasinya banyak sekali, betul, lebih 30, ditambah ya. Bahkan nggak hanya 30, mungkin 50 juga bisa tuh, ya. Okay. Untuk menguji, intinya gini, nguji 30 dulu tuh artinya sebelum kita lempar kita mendapatkan 400 responden, kita uji dulu ke 30. Artinya apakah item itu cukup kuat ya di sini ya. Artinya valid ya di sini. Oh, terloadingnya tadi tuh kali ya, mengenai itu ya, ujinya salah satu yang dilihat ya. Nah, khawatirnya begitu dilempar 400 ada satu variable dan dia nulisnya 3 item dan 3 item itu gugur. Ya. Berarti kan variabelnya nggak usah dipakai, Pak. Iya. Waduh, udah buang waktu, biaya dan sebagainya. Maka perlu 30 ini. Tapi ada yang juga mengatakan, udah nggak usah lah, kita pakai langsung aja. Tapi dengan kita periksa ya. Periksa kontennya dengan pada orang yang ahlinya atau apa ya, diskusi dulu ya, uji coba dengan teman, lihat paham kata-katanya dan sebagainya ya, udah oke, lempar langsung ya. Dan saya udah mulai mendorong mahasiswa begitu, terutama untuk populasi yang terbatas Pak. Populasi cuma 100, kita ambil 30, itu kan nggak boleh kita lempar lagi tuh 30 yang udah dapat tuh, sisa 70 Pak ya di sini. Jadi kok cuma 100, kita lihat cuma 100. Sebenarnya kalau 100 kita bisa akses semua, ngapain kita ambil sampel? Namanya kan penelitian sensus jadinya ya di sini. Tapi kalau kayak di perguruan tinggi lah, mungkin di mana itu yang student body-nya mungkin 10.000 mahasiswa, kita pakai sampel biasa 400 ya, dengan 400 ini yang juga bisa sebenarnya sudah representatif untuk digeneralisasi kepada yang 10.000 tadi Pak di sini. Baik. 400 ya tentu kita bisa uji 30 ya. Tapi ada yang mengatakan juga, saya sih oke aja Pak. Kalau misalnya diperiksa, oke silakan coba diperiksa, coba saya periksa. Terus dia coba ke dosenan diperiksa atau apa, udah oke, lempar aja langsung. Nah, tapi begini. Idealnya memang satu variabel itu adalah 3 item Pak. Idealnya. Ya, jadi waktu pada saat mulai diolah dan sebagainya, minimal ada 3 Pak. 3 item tuh maksudnya 3 item variabel, 3 item pertanyaan. Oh, 3 pertanyaan. Minimal tuh ya? Minimal. Sip. Pertanyaannya maksimalnya berapa? Maksimalnya nggak terbatas Pak. Iya. Mau taruh satu variabel itu 100 juga boleh aja. Tapi ingat, bayangkan Pak kalau 100 dan kita ada 5 variabel, berarti kan ada 500 Pak. Yang ngisi responden mau itu. Sedangkan kita obligasinya apa? Mereka gitu. Mereka ada obligasi kan gitu. Kalau yang saya baca literatur tuh ada yang mengatakan 30 item tuh udah cukup. Iya. Maksimal 40 item untuk total keseluruhan ya di sini ya. Coba kadang-kadang susah Pak, karena disertasi biasanya disuruh variabelnya minimal 5 kan. Jadi satu variabel, nah 7 minimal kan 5. Ada yang 10 variabel dan suruh jadi satu variabel aja indikatornya udah berapa? Iya. Jadi ke 7, kalau 7 kan kalau gugur 3 pun kan masih ada 4 Pak. Ya, gugur atau 4 gugur sisa ada 3 ya. 6 sampai 7 lah. Dan lihat juga variabelnya berapa banyak dia ya. Nah, itu dia. Variabelnya ada 10. Iya. 10 kali 7 70 Pak. Iya. Terus mau tuh responden sih. Ya, ngisinya pertama sampai 10 oke, lebihnya udah fatigue, kelelahan, isi sembarang aja tuh. Iya. Ya, di sini. Nah, itu kita harus perhitungkan juga loh Pak. Betul itu. Banyak variabel ini di mana nih mereka ngisinya kan gitu. Betul. Nah, makanya mengenai populasi, untuk yang Bapak nih yang statistiknya,
Kira-kira ada nggak sih rumusnya populasi siapa yang Bapak berikan? Kan ada Kitch and Morgan. Pakai ini itu, Pak. Iya. Kami pakai ini itu. Atau pakai rumusnya. Ada Slopin atau siapa gitu ya? Slopin enggak. Itu ada perbedaan-perbedaannya kan, Pak ya? Kalau Kitch and Morgan biasanya bisa ya dipakai? Itu bukan sarankan pakai grafik ada dia, ya. Terus ada pakai tabel. Ada lagi satu siapa ya dulu namanya tuh, kok lupa. Rumusnya simpel sih dia, pakai proporsi aja tuh. Terus bisa langsung dapat hasilnya. Nah, cuma sekarang di PLSM kita udah pakai inverse square root method. Inverse square root method. Square root method ya, itu yang dilakukan oleh Kok and Hadaya ya 2018. Dia minimal 160. Minimal. Minimal 160 itu. Responden. Jumlah responden 160. Responden. Oke. Jadi yang dulu ada yang mengatakan dari item kali 5 kali 10 ya. Kali 10 itu Hare tuh yang bilang teorinya. Tapi di Kok yang Hadaya udah terbukti lemah ya. Padahal lebih besar ya. Kan misalnya itu kan katanya 10 dikali indikator terbanyak di dalam satu variabel. Jadi kalau misalnya variabel di R sebenarnya yang benar tuh adalah berapa panah yang paling banyak. Indikatornya. Misalnya ada satu variabel yang panahnya 4 masuk. Yang lainnya cuma 3 atau 2. Nah, 4 ini yang diambil. 4 kali 10 misalnya. Minimal tuh 40 nanti gitu. Gitu. Jadi tapi yang terbaru tuh 2018 tuh Kok yang ada ya. Kita pakainya itu aja 160 dah. Cut off-nya itu. Lebih dari itu ya. Nah, yang cukup optimal dan maksimal tuh 400. Pak, ada yang 500 ya boleh lah, nggak apa-apa. Tapi kan biaya lagi ya untuk agak lama atau mungkin waktu ya. Kan sekarang udah pakai HP ini kan tinggal sebarin aja kirim-kirim ya di sini ya. 400 Pak ya? 400 itu udah cukup bagus lah. 400 itu bagus. Nah, cuman yang benar adalah teknik pengambilan sampelnya harus benar. Randomnya. Kan ada probabilitas dan non probabilitas. Nah, gitu. Sebaiknya apa, Pak? Sebaiknya probabilitas. Iya, random ya. Ya, random. Cuman persyaratannya adalah mereka harus ada namanya sampling frame. Kerangka sampel. Ya, misal di suatu perguruan tinggi student body ada 10.000, mau pakai random, kita harus punya daftarnya, Pak. Listnya. List namanya. Nama dari nomor 1 sampai 10.000. Baru kita bisa random di situ. Entah kita mau bikin stratified, atau kita simple random juga bisa, atau sistematik. Sistematik, saya lihat ada juga literatur dia masukkan non probability, tapi menurut saya ada juga literatur menunjukkan bahwa dia masuknya ke probability. Pasti probability karena waktu untuk titik pertama itu kan pakai random juga, Pak, di situ. Jadi dia masuk kepada probability sampling. Nah, terus juga ada macam-macam ya, saya lupa itu ya di sini ya. Jadi yang saya ingat tuh memang bahwa dia mengenai keacakan kalau misalnya probability. Kalau non probability kan convenience, purposive dan sebagainya. Nah, sering saya lihat kesalahan juga mahasiswa itu yang purposive, Pak. Purposive misalnya gini. Nah, target populasinya apa? Misalnya seluruh pelanggan yang telah membeli produk 3 kali atau lebih ya di sini berumur sekian di mana gitu ya. Lalu purposive itu kan berarti kan kita ngambil dasarnya apa kan gitu ya. Ada kriterianya. Kriteria disebut lagi tuh, Pak. Kriterianya adalah yang pernah beda 3 kali ya dan ini. Kok itu yang diambil? Karena udah disebutin di dalam populasi. Jadi di populasi itu ini loh, populasi kita berisi kan karakteristik itu. Lalu kita ngambil nyomotnya itu apa? Nah, kayak misalnya ini contoh kasus lain, seluruh pelanggan peminum mungkin Coca-Cola atau apa ya di sini ya, yang ada di Jakarta atau apa ya. Nah, kriterianya apa? Nah, kriterianya adalah mereka yang minumnya tiap hari misalnya. Ya di sini kan populasi kan menyebutkan cuman dia adalah ya pelanggan minum Coca-Cola gitu ya, pelanggan Coca-Cola. Nah, ambil yang minumnya tiap hari. Nah, tadi tanya itu, kenapa yang tiap hari?
oh tiap hari karena bisa memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan mereka yang minum hanya sosialita atau kalau lagi ada tamu, gitu, gitu. Maka gitu loh, ya. Itu coba lihat ya, lu sering udah disebutkan di populasi tapi disebut lagi tuh kriteria. Nah itu yang mungkin salah itu menurut saya sih. Iya ya, nah ini makanya ternyata ada banyak hal yang terkait Pak, gitu. Jadi, nah ini teman-teman ya yang pendengar kalau kita mau bahas statistik ini panjang, seluruhnya itu ada mungkin 10 kali sesi juga nggak habis. Tapi di sini ini 1 semester, makanya di sini kita cuma memberikan penekanan kepada bagaimana sih sebenarnya hal-hal yang aspek-aspek penting di dalam penelitian menggunakan statistik, Pak. Nah, jadi tadi kita sudah bahas banyak nih, Pak. Jadi mungkin nanti kalau ada sesi berikut lebih spesifik lagi arahnya mungkin tentang populasinya atau tentang apa itu nanti bisa dibahas. Tapi ini mengenai jadi mana yang direkomendasikan menggunakan aplikasi SPSS atau Smart PLS atau AMOS atau Listrel itu tadi tergantung kesimpulannya adalah tergantung kebutuhannya. Ya, begitu ya Pak, konteksnya karena konteks itu masuk kepada research problemnya sendiri gitu ya, dan itu yang terpetakan tadi research problem ke hipotesisnya dan pengujian hipotesisnya seperti apa. Jadi itu yang mungkin bisa kita simpulkan ya Pak. Sebelum kita tutup Pak, nih terima kasih banget nih obrolan kita ini. Kira-kira saran dan usulan Bapak untuk para peneliti muda yang baru mau masuk meneliti atau mahasiswa yang baru mau meneliti dalam penggunaan aplikasi statistik ini, kira-kira apa yang perlu mereka tahu? Nah, tadi selain yang tadi Bapak bilang yang paling penting adalah cara baca, gitu ya. Kira-kira apa nih Pak? Silakan Pak. Kalau untuk statistiknya sendiri, ya tentu dia harus tahu deskriptif lah, bicara frekuensi, ya, modus, mean, ya segala macam, median. Terus juga probabilitas, apa sih artinya probabilitas di sini. Lalu ya udah mulai bicara mengenai alat nanti ya, regresi itu parametrik ya, ada non parametrik misalnya Wilcoxon, rank sum test, begitu. Minimal itu dulu. Dan memang yang paling sering dipakai itu yang prediktif regresi lah. Ya. Nah, regresi itu bacanya apa sih? Nah gitu ya di sini. Tentu ada asumsi-asumsi dan sebagainya. Nah itu udah pakai alat udah bisa lah di sini ya. Tapi yang terpenting dalam penelitian adalah topiknya lalu problemnya apa. Gitu. Penelitian kuantitatif sih problem Pak dasarnya. Apa sih problemnya? Baik itu problem bisnis maupun problem dari, kita bilang riset problem ya. Mengenai model penelitian atau model yang sudah ada, lalu kekurangannya apa. Ya, nah, di situ kita bisa isi celah dan sebagainya. Nah itu yang paling penting itu Pak. Penting ya. Penting Pak. Alat sih cukup membantu. Alat sekarang udah macam-macam ya. Udah ada lagi namanya bahasa R ya atau apa itu? Python dan statistik. Saya nggak ngerti itu kayak kita membuat dulu kayak semacam rumus dulu ya segala macam. Kok saya pakai aja sih Pak yang ada yang user friendly aja lah gitu ya. Tapi memberikan informasi yang cukup baik. Menurut saya sih itu ya, statistik jangan dianggap juga apa ya. Kalau menurut saya sih teori yang paling penting Pak. Teorinya ini statistik alat kan bisa nanya kepada mahasiswa atau apa, bantuin udah sekarang kaitin sama tuh teorinya apa tuh ya, hasil penelitian itu sih Pak yang penting menurut saya di sini ya. Mereka juga harus tahu statistik ya. Menurut saya nggak perlu jago juga nggak apa-apa lah saya bilang, yang penting tahu bisa menggunakan atau apa ya. Tapi di kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis terutama untuk marketing, teorinya yang harus tajam ya. Hasil penelitian juga sama penelitian sebelumnya dikaitkan juga dengan teorinya. Ya, untuk penelitiannya, nah statistiknya membantu. Alat, ya. Nggak perlu jago, tapi penting tahu cara menggunakan dan yang penting interpretasi Pak. Itu sih Pak. Oke, terima kasih Pak Ino. Sudah lengkap nih kita bicara masalah aplikasi statistik yang walaupun mungkin bagi orang awam itu tadi banyak hal yang mungkin perlu dikasih tahu, CFA apa tadi ya segala macam itu perlu dielaborasi lagi. Tapi ini kita sudah bicara tentang mengenai gambaran besarnya tentang bagaimana aplikasi statistik. Baik teman-teman, jadi
demikian bincang kami, ngobrol santai kami dengan Pak Ino nih. Ini di sela-sela ngajar nih ya, bisa ikut memberikan sharingnya kepada kita, dan kita berharap dari ngobrol kita ini ada manfaat yang bisa kita pakai, baik itu bagi para mahasiswa yang baru mau meneliti kuantitatif atau peneliti baru, atau juga mungkin peneliti yang ingin memperdalam dengan metode dan aplikasi yang berbeda begitu. Saya potong Pak, bentar. Oh, ya. Jadi intinya waktu mereka mau meneliti nih, mahasiswa nih, ada 2 hal yang dia harus tahu dulu dan sudah dapat Pak kuliahnya. Ya kuliah statistik sama metode riset Pak. Ini belum bisa apa-apa, waduh berat Pak yang bimbing Pak di sini ya, karena mesti ngulang lagi, kasih tahu ya dan sebagainya. Ya. Itu sih Pak, sorry saya potong. Iya. Terima kasih. Jadi untuk melengkapi itu juga teman-teman bisa membaca buku-buku statistik juga ya, mungkin kalau yang dari riset juga. Dan itu menguatkan kita tuh bagaimana menggunakan metode. Karena tadi seperti saya mau garis bawah terakhir bahwa statistik adalah alat. Yang penting itu tercakup dalam satu metodologi yang benar begitu ya. Kalau metodologi pas, statistiknya bisa dipakai dengan baik. Demikian ya teman-teman semua, sampai berjumpa. Saya Dama Gustiar Baskoro sebagai Kepala Perpustakaan The Johannes Untoro Library and the One UPH Library mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini, dan kita akan belajar melalui channel YouTube kami dan dari topik-topik yang lain untuk literasi riset Anda. Terima kasih, selamat siang.